Semanis-manis madu masih kalah manis sama tongkrongan anak STM Budut di Pasar Baru. Jadi aneh jatuh benar-benar nggak bisa bangun saking banyaknya waktu itu. Menurut saya tuh korban yang paling banyak dan bersamaan dan bisa gantian. Artinya bisa gantian, ngebagi orang tuh gantian. Oke, nah balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Nah, gimana? Tadi udah lihat kan? Masak-masak, mie-nya tebal-tebal dan pasti rasanya gurih banget. Yaitu adalah mie balap Azam khas Medan. Betul. Dimana pada malam hari ini gue udah duduk berdampingan dengan ownernya nih, yaitu adalah Bang Cumay. Assalamualaikum Bang Cumay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, Bang Cumay ini selain jago memasak, dia juga merupakan alumni dari STM Budi Utomo, khususnya basis Tanah Abang. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama, kita akan langsung kupas tuntas bersama Bang Cumay. Bagaimana sih track recordnya bisa sampai kok jadi koki masak nih langsung nih. Oke. Nah, Bang Cumay, gimana kabar Bang Cumay sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah walaupun baik ya. habis divaksin ya, mudah-mudahan sehat selalu. Oh, ya, yang belum divaksin juga mudah-mudahan sehat selalu. Segera divaksin ya. Apa? Nah, Bang Cumay, berarti sekarang Bang Cumay kesibukannya apa nih Bang Cumay? Fokusnya nih? Kesibukannya saat ini sih ada kerja ya, kerja di salah satu perusahaan distributor makanan, tapi owner saya merupakan importir makanan, maksudnya makanan dan minuman. Dia menjadi supplier atau menjadi distributor di Indonesia, khususnya untuk masukin ke restoran, ke supermarket, catering, cafe, hampir seluruh Indonesia. Kita taruh brand-brand yang udah diambil sama owner saya, baru dipasarkan. Apa aja tuh produknya Bang? Monggo Bang. Produknya nih, kalau untuk yang terkenal sih produknya ada, sekarang kan ada lagi booming minuman Thai tea itu ya. Thai tea itu otomatis sih masuk ke dalam itu juga. Produk Thai tea itu produk paling terbaik punya owner saya sih. Mereknya number one. Wih, mantep banget. Atau Catramu sekarang. Catramu terus, gitu ya. Sama susu FN itu yang terkenal, ada olive oil dan beragam macam item lainnya sih. Oke, siap lah. Nah, Bang Cumay, tadi kan kita habis ngerosting Bang Cumay punya usaha nih. Ya kan? Dan buat teman-teman, ini dia nih hasil jadi olahan dari Bang Cumay, yaitu mie apa tadi Bang Mie Cumay? balap Azam khas Medan. Oke, ini dia nih tuh. Makanya buat teman-teman dimanapun berada, baik dari manapun, langsung aja datang dan kunjungi dan nikmati nih kelezatannya. Yang berada di lokasi di mana Bang Cumay? Di Jalan Duri Kosambi Raya, tepatnya di kantor pos. Dekat sebelah kantor pos Bang Cumay ya? Sebelah kantor pos. Oke. Itu di daerah Robuaya, Cengkareng. Robuaya Cengkareng, dan pastinya harganya udah terjangkau lah. Oke. Nah, Bang Cumay, kita lanjut berbincang santai nih dengan Bang Cumay. Bang Cumay. Iya. Bang Cumay sendiri di STM Budi Utomo itu periode tahun berapa Bang Cumay? Masuk tahun berapa dulu? Masuk 99 pertengahan. Berarti berakhir di tahun 2002. Nah, jadi aneh basis Tanabang 82. Oh, 82 Tanabang. Iya betul. 82 Tanabang. Jadi penataran di situ ya bukan mulai nakal sih, karena memang SMP juga kita udah sering fight dengan rival-rival zaman sekolah waktu itu ya. Artinya bisa dibilang Bang Cumay ini doyan tawuran juga dulu nih, apa gimana? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, itu kenapa alasan Bang Cumay memilih STM Budut jadi pelabuhan buat pendidikan Abang nih pada saat itu Bang? Nah, karena banyak juga abang-abangan saya tuh yang
pada waktu itu sekolah di sana. Jadi sekolah di sini aja terus gini. Nah, jadi ikut sama dia, bukan nebeng ya, jadi ngikutin arus, dididik lah gitu di basis Tanah Abang. Ya waktu pas penataran, Gimana tuh Bang penataran Abang? penataran sih di Tanah Abang ya, di sekitar terminal Tanah Abang di BSD. Ya itu sih zaman saya tuh masih agak sedikit kuat ya antara rival sama anak-anak Budut di basis gitu. Iya benar. Jadi musuh kuat, anak-anak juga kuat gitu kan. Tapi berbicara masa, di era Abang Budut Tanah Abang itu banyak apa enggak? Cukup banyak. Ada berapa armada kalau jalan bisa digambarkan? Oh, kalau untuk armada jadi kurang lebih sih sama Kampung Jawa ya, rival ya, strong ya, hampir sama sih. Berimbang ya berarti Berimbang, ya. Oke. sama. Tapi kalau sama satu lagi tuh STM yang di Kampung Bali tuh, itu dia kalau kita tawuran satu sekolahan. Oh, yang di Kampung Bali apa Ya, tuh Bang? itu STM 13 Tanah Abang. Oh, STM 13 Tanah Abang. Oke. Nah, karena di situ juga saya kelas 1 tuh sempat parah kena sih. Sempat kena parah. Sempat ditarik, dilepas lagi. Bukan dilepas maksudnya sempat nggak bisa ini kali ya nahan karena memang musuh saking banyaknya. Oh, benar. Saking banyaknya waktu itu. Jadi aneh jatuh benar-benar nggak bisa bangun. Ya ampun. Ya benar-benar nggak bisa bangun, ditolong sama temen. Sama teman ya. Ya itu yang cover aneh itu dia saya ingat aneh ini kesambit. Kena kesambit juga. Badik atau apa lah gitu dari hidung sampai ke sini. Ya ampun. Itu namanya Keru tapi sayangnya orangnya udah almarhum. Oh, tapi meninggal bukan karena tawuran. Oh, Ya aneh sih ingetnya sih kalau karena bukan ada beliau, udah teman saya dan ya? teman-teman yang lain di basis 82 atau ada alumni juga yang cover, anak-anak bilang sih udah wah lu katanya ya? Udah enggak udah lewat ya lumayan. Oke, nah Bang Cumay itu habis setelah Abang ngalamin tragedi saya bilang parah tuh Bang tuh. Lumayan sih. Itu Bang Cumay tetap memutuskan untuk sekolah apa mau berhenti Bang? Tetap sekolah. Tetap sekolah. Walaupun waktu itu sih sempat nggak sekolah berapa semingguan kali ya, karena kan perubahan apa gitu. Iya ampun. Sempat nggak ini juga nggak mau sekolah, tapi tetap aja kita ikut basis. Tetap ikut basis gitu ya. Oke. Bang Cumay awalnya kan STM nih Bang Cumay. Ya, STM. Itu bagaimana Bang Cumay bisa lari jadi koki nih bagaimana Bang Cumay? Perjalanannya sih cukup lumayan panjang sih. Pertama sih dari hobi masak Bang Cumay ini. Ya, kebenaran saya bisa dibilang otodidak juga. Banyak chef yang nggak ada titel otodidak tapi dia mempunyai jabatan yang tinggi jadi chef gitu kan. Dan bisa dipertimbangkan lah dengan segala ukuran cara masak sama apa namanya skillnya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Awalnya sih ketika lulus saya nggak langsung masak. Jadi sales Tamiya, ya kan. Terus mencoba usaha-usaha sendiri, bikin bubble. Dulu bubble belum, boba tuh belum booming. Boba belum, tapi Bang saya bisa bikin boba. Nah, karena temen saya tuh kerja di salah satu brand boba yang udah legendaris sampai saat ini. Sebelum ada merek-merek yang sekarang nih, yang nggak bisa saya sebutin. Betul. Itu brandnya udah apa sih udah legendaris banget. Jadi saya belajar bikin bubble dari teman saya dari teman itu tuh ya. Tahun 2003 ya kalau nggak salah, tahun 2003 belajar bikin bubble, bikin usaha. Waktu itu kita bikin es blend sendiri sebelum ada es blend yang terkenal saat ini. Saya udah bikin bubble ya. Jadi intinya sih kayak semacam hobi ya. Pernah juga jualan nasi lau mateng gitu kan. Tapi waktu pada saat itu kurang lebih memang tidak fokus. Belum fokus untuk usaha. Setengah hati nih. Ya masih suka ninggalin. Kadang-kadang suka ikut. Udah jadi alumni masih suka ikut pelajar. Ya waktu itu ya gitu. Waktu itu benar-benar. Ya terus saya sih nekunin masak pada saat
tahun 2003 akhir mungkin ya. Itu ada momen apa sampai Bang Cuma ini bisa jadi percaya diri untuk ini? Apa mungkin ada, oh ini Buka enak usaha. nih masakan nih, iya betul. Wah, kebenaran memang ada kepikiran saya tuh sejak saya berkecimpung atau langsung nyemplung gitu kan. Udah basah nih maksud saya nih. Ngapain juga hanya jadi koki. Oh. Gitu kan. Lanjutin aja kalau memang gua punya skill, kenapa juga gua nggak bisa usaha. Oke, Gitu kan, masalah modal kita percaya diri deh. Ya kan, percaya diri untuk benar-benar dari nol, dari benar-benar nggak ada customer sampai ada customer, alhamdulillah. Yang penting soal rasa bisa diadu Iya. Cuma ya. Oke. Untuk usaha ini mie balap Ajam Medan pada saat waktu itu kebenaran pandemi. Pandemi pertama itu Februari kalau nggak salah ya. Nah, Februari saya udah memikir untuk gimana caranya biar tidak kekurangan masalah finansial. Betul, waktu itu kan. benar. Akhirnya saya ajak teman saya nih waktu itu nih. Saya di Green Lake. Pai lu di mana Pai? Di Repai nih. Oh, iya Bang Pai lu Repa Pai. ini. Gua mau ngobrol sama lu nih kan. Di mana? Yo Green Lake. Gua ajak dia makan sate Taichan. Ngobrol. Cari tempat deh tuh pada malam itu tuh keliling. Tahun 2019 10 Maret. Ya kan? 10 Maret nih. Wah, iya 10 Maret tuh. 10 Maret tuh kayak lagunya Slang aja. Anyar 10 Maret. Aduh. Jadi aneh ngumpuk-ngumpuk tuh sekitar daerah Kresek, Kosambi. Kebenaran dapat di situ. Besoknya langsung buka, besoknya langsung rame. Oh begitu Bang. Iya. Besoknya keren aneh langsung banget, undang-undang alumni Budut, alumni tahun 92 atau bener. anak Tanah Abang, anak 13 pada datang kan, besok pada ngumpul. Padahal kondisi lagi disarankan sama pemerintah untuk tidak berkerumun atau menjaga jarak gitu kan. Kita situ ngumpul. Oh malah jadi ngumpul Malah ya bener. ngumpul. Wah, ini Alhamdulillah sebuah iya, keberkahan artinya. alhamdulillah tapi agak sedikit down karena takutnya didatengin Satpol PP, seperti itu, siapa benar-benar. pemiliknya, kenapa nggak bisa ini waktu itu Jaga seperti itu ya. Tapi benar. alhamdulillah sih nggak ada, lancar-lancar aja. Lancar aja. Oke. Nah, Bang Cumai. Bang Cumai, ini kita flashback sedikit masalah Bang Cumai di fase putih abu-abu nih. Sebelum akhirnya Bang Cumai nyemplung jadi seorang chef yang mantap banget nih. Nah, kalau Bang Cumai lebih aktif di basis Tanah Abangnya sendiri atau ke basis-basis lain? Nah, waktu gimana tuh, Bang? gini sih, kelas 1 sih Tanah Abang. Ya kan? Kadang-kadang ngalong juga ke 913. Oh. Ngalong ke 913 karena Tanah Abang sama 913 dekat. Iya betul. 913 kadang-kadang suka ngalong ke Tanah Abang. Oh, subsidi silang tuh Bang. Ya, kira-kira begitu. Terus kelas 2 aneh mental ke Pondok Gede, ikut Budut Pondok Gede, Spong. Oh. Cukup Kan jauh hampir banget, Bang. setahun lah di situ. Ya, karena waktu itu menghindari dari orang tua supaya udah lu berhenti aja lah, lu sekolah di sini bentar-bentar kena ntar tangkep. Kelas 2 aneh ketangkep pernah. Di Tanah Abang baru naik kelas 2 ya. Ya kita orang semua lagi naik bis 973 ya, Tanah Abang Romangun kalau nggak salah tuh. Lewat situ Tanah Abang nggak taunya ada anak STM 13 Tanah Abang, anak tuh sempat ribut. Pas naik lagi tuh aneh di situ. Ya untungnya sih BR ada tinggalin, cuma dalam tas waktu itu masih ada ketinggalan kali ya. Ada botol-botol. Jadi amunisi emang udah disiapin. Perabotan masih banyak nih. Iya. Wah, ini ke gap di situ kelas 2. Ke gap kelas 2. Masuk 715 namanya, Polsek Tanah Abang. Oh, Polsek Tanah Abang. Tanah Abang tuh namanya 715, masuk di situ. Ya, setelah itu mau diberhentiin. Makanya Bang Cumai langsung mental pindah ke Pondok Gede. Pindah rumah atau pindah basisnya? Pindah basis. Pindah basis aja. Rumah sih di situ. Tetap rumah situ ya. Masih di Tanah Abang daerah. Oke. Nah, Bang Cumai, waduh, ini cerita Bang Cumai memang bisa dibilang banyak banget kejadian-kejadian yang
bisa dibilang kelam banget Bang Cumai ya pada saat itu Bang Cumai ya. Wah, masih sama-sama kuat sih ya. Sama-sama kuat Antara rival sama STM dari STM lain Budut gitu juga ya. ya. Benar, Dari basis kita juga. benar. Cukup lumayan sih. Cukup lumayan ya ada pernah. Nah Bang Cumai, setelah Bang Cumai hijrah nih, pindah basis ke basis Pondok Gede itu tadi Bang. Spong ya Bang ya. Spong. Itu gimana Bang? Masih tetap kejadian ribut juga apa udah berkurang ributnya Bang? Apa sama aja sih, malah di sana basisnya sedikit orangnya. Wah. Satu bis paling kita dari Pondok Gede jalan 4 orang. Buset. Kelas 2, kelas 1, kelas 3. Paling gabungannya sama anak KR. Oh, gabungannya tuh. Gabungan sama KR 4 orang. Ya ampun. Anak-anak 4 orang. Jadi kalau kita berangkat dari Pondok Gede itu namanya kan terminal pindah Karanti tuh. Kita naik ya kan, kadang tuh udah pas mau masuk tol kita suka bentrok sama pelajar lain, maksudnya sama ya kalau anak pelajar lain timur tuh kayak ya bukan mengecilkan ya. Iya betul. Pernah ketemu Respati walaupun anak-anak dikit, namanya Respati tuh di daerah Hek. Bener Ya biasa lah gitu. Tapi kalau ketemu kapal Halim waktu itu karena anak-anak juga memang dikit maksudnya. Iya benar. Yang penting asal ketemu ributnya kan di tol waktu itu. Dengan kapal tuh Bang? Ya di tol. Anjir. Ya terus ya beberapa kali juga ada bentrok sama Bariwan pas turun tol di daerah Romangun. Oke. Kadang juga kita bentrok di Genjing ya kan. Banyak ya Bang ya. Wah, lewat situ sama di mana namanya di Keramat Israel. Sama Israel. Wah, anjir. Bang Cumai. Waduh. Itu tadi Bang Cumai udah ngalamin di Tenabang udah. Di 913 udah. Sampai di basis Pondok Gede udah. Pertanyaannya adalah dari 3 basis yang pernah Bang Cumai jejakin nih. Basis mana yang memang paling serem, paling angker di zamannya tuh? Yang menurut Bang Emo, buset, ini malah parah nih. Basis mana? Ketika Bang Cumai ngikut basis mana yang paling parah? Paling parah? Parah dari segi ributnya, dari segi apanya gitu. Coba Bang. Sebenarnya sih yang namanya Budut ya semua basis sih danger sih. Menurut saya sih danger. Jadi masa-masanya kan udah kurang lebih tuh masanya udah dikit. Iya betul. Ya kan? Aneh kelas 2 tuh nggak terlalu banyak, nggak udah karena kan memang 2004 ya kalau nggak salah itu udah habis ya. Nah pada waktu itu aneh sih sering suka ngalong juga, suka ngalong benar-benar. Suka ngalong ya kadang ke 905, kadang ke Bekasi. Ngalong lah, untuk zaman dulu 913 lebih sering, suka ikut tapi Cengkareng. Ya kan suka nongkrong sampai sini gitu kan. Nah yang aneh inget nih yang paling bener ngeri di basis mana Bang? Yang paling ngeri ketika Abang ikut basis yang menurut Abang yang paling parah mah misalnya basis mana gitu? Menurut aneh sih semua sama ya, serem semua Bang. Serem semua. Aneh pernah ikut 40 aja jalan bertiga pulang di mana namanya Matraman, bertiga bentrok sama STM budaya. Jadi kita bertiga alhamdulillah cuma lewat doang. Bisa tuh ya kebenaran sih waktu itu sama jagoannya. Siapa Bang namanya Bang? Katel waktu itu sih. Bang Katel. Ya waktu itu kita bertiga juga lewat tembus ya Bang ya. Ya kan ketemu KG lagi di Matraman tembus. Karena memang aneh kan sekali ikut sana sini lah gitu. Warawiri lah bisa bilang. Warawiri alhamdulillah mau ke Bekasi. Ayo gitu ya. Iya 905 ya. 905 kita pernah sering bentrok sama Catun gitu kan. Ya tapi yang paling aneh inget waktu itu yang paling parah gitu nih, musuh yang paling parah yang saya ingat aneh nih paling banyak kena waktu itu waktu ulang tahun Budut. Ulang tahun Budut nih Bang ya. Sama DKI waktu itu DKI. Oke. Itu ulang tahun Budut pas Abang tuh Bang. Itu gimana Bang kejadian itu Bang? Kelas 2 tuh. Kelas 2 tuh Bang ya. Anjir. Kejadiannya di mana Bang itu Bang? Ya di Setiakawan sih dulu. Di Setiakawan ya? Iya. Itu yang paling parah sih maksudnya. Yang paling kena terus bersamaan waktu itu paling banyak gitu. Paling banyak korban kenanya Bang. Anjir. Tanggal 20. Korban dari pihak mana ini? Dari musuh atau dari pihak Abang? Dari pihak musuh. Iya. Musuh. Wah, itu sih udah ya rivalnya juga mengakui waktu itu banyak yang kena. Banyak yang kena Bang ya. Anjir. Ini berita ulang tahun Budut ini terdengar di kuping saya nih Bang nih. Iya benar. Iya sih. Memang bisa digambarkan memang persenjataan waktu itu komplit Bang ya.
banyak banjir. Bukan apa-apa lagi, itu memang udah dipersiapin sih. Luar Iya. biasa benar-benar. Waktu itu jadi kita ada banyak yang ngalong juga. Terus yang siang juga ikut pagi. Terus aneh aja kan 82 nih ke 913 ya kan itu kan. Di mana titik poin kumpulnya waktu itu, Bang? Titik poin kumpulnya jadi berkumpul di mana? Sebenarnya kalau aneh kan memang apa ya bisa dibilang ya, kalau tiap Sabtu tuh ya. Tiap Sabtu tuh aneh hobi ngebantai STM 1 DKI dulu. Hobi waktu kelas Sabtu diajak. Sabtu. Nah, jadi pas kebenaran tuh 20 Juli tuh hari apa ya? Kurang lebih lagi Sabtu ada apa ya? Lupa deh tuh. Datang situ ternyata udah pada ribut tuh. Anak-anak udah dibantai di Siakawan sama DKI, sama Jawa, sama Jawa. Ketemu di situ. Terus ribut selesai. Anak-anak nongkrong di Gang Makmur sama Gang Subur. Iya, Gang Subur sama Gang Makmur. Gak lama 1 DKI lewat, 1 sudah di save. Itu penuh tuh. Sampai alumninya. Ya itu. Ini mau berangkat atau mau pulang, Bang? Mau berangkat pagi-pagi. Semua rata-rata mau berangkat tuh pagi-pagi. Sekitar jam 7:30 kalau nggak salah. Itu banyak korban sih ya. Iya, Itu betul. menurut saya tuh korban yang paling banyak dan bersamaan dan bisa gantian. Anjir. Artinya bisa gantian, ngebagi orang tuh gantian. Astaga. Aneh sama alumni aneh tuh itu tuh gantian. Sini, tapi waduh, ya mudah-mudahan alumni aneh ini bisa diterima di sisi Allah. Amin. Udah almarhum. Oke. Ya, udah almarhum sakit tuh. Nah, Bang Cumai, kita balik lagi nih Bang Cumai nih dengan olahan Bang Cumai mie azam khas Medan nih, Bang nih. Bang Cumai, biar nggak tegang-tegang banget nih Bang Cumai nih. Rasanya kurang mantep kalau nggak saya cobain dulu. Silakan, ya. Oke. Buat penonton nanti cobainnya langsung order aja nih ya. Jangan ngiler ya. Jangan ngiler, saya nyobain dulu nih, oke? Ini rasanya gimana ya? Ada pedas, asin, ya, pokoknya campur-campur deh. Oke. Nah, Bang Cumai, saya mau tanya nih, Bang. Dalam produksi pembuatan mie ini nih, Bang nih. Ada nggak sih kesulitannya, Bang? Ketika Bang produksi ini? Kesulitan nggak ada sih. Waktu awal-awal kan semua kita pertama test food dulu. Oh ya, test food. Sebelum kita jualan kita test food. Jadi perjalanannya sih sama sih. Misalkan saya waktu itu di restoran, ya kan, di beberapa resto kita kalau mau produk kita yang mau jual kita harus test food. Gramasinya harus sama, harus tepat. Bumbunya atau bahan-bahannya itu harus segar, harus fresh, ya kan. Baru kita hitung kuantiti dan food costingnya, harga jual, biar dapat margin, biar dapat untung, baru kita jual. Luar biasa. Nah, kalau ini sih rintisan pertama waktu itu sih sebelum jual kita tes food dulu. Tes food ke kayak istri, ke saudara-saudara. Tes food enak nih. Kebenaran waktu itu memang isi saya tuh ikut saya waktu itu di Medan. Nah, ini mie balap Medan ini memang saya bawa dari kota Medan. Langsung resepnya dari sana langsung, Bang ya? Resepnya sih resep saya sendiri, tapi karena memang waktu itu pagi hobi sarapan putar-putar, ada beberapa kuliner Medan tuh yang terkenal waktu itu namanya mie balap. Nah, kenapa disebut mie balap? Kenapa tuh, Bang? Karena jualnya pagi-pagi. Terus yang jual kurang lebih sih ada banyak lah gitu. Mereka pakai gerobak, pakai sepeda. Terus di sini tuh kayak ada gerobak meja, itu nanti buat wadah tuh ditaruh di itu buat semua. Mejanya gitu yang ya. Yang udah siap masak ditaruh kutiau, mie, bihun. Gitu. Jadi orang mau beli tinggal diambil gitu. Masaknya juga cepet. Balap gitu. Oh, balapan ya, kan balap gitu. Cepat, masaknya cepet. Terus yang beli juga banyak. Prosesnya juga cepat. Tapi kalau di Medan aslinya sih pakai kayu. Pakai kayu bakaran gitu, Bang ya. Bakaran kayu. Kalau di sini sih kita simpel pakai gas, tapi tetap kita rasa mantap nomor satu. Oke, nah Bang Cumai. Terus dalam usaha Bang Cumai ini, menu unggulan apa nih Bang yang jadi menu topnya? Nah, kalau untuk menu unggulan boleh saya perlihatkan nih. Oke. Nah, menu unggulan nih ini nih. Mana ini dia? Ini adalah menu unggulan nih ya. Mie kuning atau mie Hokian sebutnya. Mie Hokiannya nih. Ya, mie Hokian kita sebutnya mie balap. Jadi mie balap. Ada beberapa customer
yang sudah pernah beli dia pasti bilangnya sebutnya bang mie balap. Jadi kalau di mie balap tuh kita fokusnya pertama mie kuning, mie Hokian. Bang, mie balap ya bang, tapi pakai kue tiaw. Kita juga ada kue tiaw. Oh, ada kue tiaw. Bang, mie balap, tapi pakai bihun. Ada juga. Pakai bihun. Selain itu juga kita ada menu nasi goreng. Oh, ada juga bang. Untuk harga sih kita terjangkau ya. Daripada makan di tempat yang gak jelas ya, sekalian promosi. Ya, kalau memang kurang tidak percaya bisa datang langsung. Jadi buat teman-teman nih, untuk membuktikan langsung nih, bener nggak sih nih mie balap buatan dari Bang Cumay enak banget, langsung aja datang. Sekali lagi tempatnya berlokasi di sini nih. Buat teman-teman bisa langsung aja, alamatnya di sini. Saya sertai juga nomor teleponnya ya, jadi bisa kontak-kontak langsung aja atau Instagram dan lain sebagainya. Oke Bang Cumay, kita berlanjut lagi ngobrol santai pengalaman Putih Abu-Abu Bang Cumay. Nah Bang Cumay, ada nggak sih momen-momen yang buat Bang Cumay itu, gue kangen nih kalau lagi ngumpul atau lagi gimana? Kenangan manis ya? Kenangan manis ini mah kita sekarang. Kenangan manis tapi bukan dalam kategori tawuran ya? Betul ya, bukan kategori tawuran. Kenangan manis sebenarnya ada sih rasa ingin kembali berkumpul. Wah, kadang kayaknya lebih enak zaman sekolah gitu kan. Kenangan kita tuh sebenarnya nggak ada yang paling manis. Semanis-manis madu masih kalah manis sama tongkrongan anak STM Budut di Pasar Baru. Itu yang paling manis, yang paling berkesan, yang paling nggak bisa dilupain karena di situ kita bisa bercengkrama, kita bisa berkumpul kayak macam satu atap. Walaupun kita kadang-kadang bas mana itu banyak, kita bisa sekolah seperti pariwisata. Iya, jadi kita bisa masuk ke Pasar Baru tuh. Ya kan? Waktu itu sih zaman-zaman itu kita bisa kayak macam travel. Oh, travel. Iya, travel ya, bisa travel. Bisa ngeliat ini, bisa ngeliat sepatu, bisa ngeliat jam, bisa ngeliat barang bagus lah, bagus. Kadang-kadang juga ya travelnya juga ya kita suka iseng-iseng juga. Keisengan remaja nih. Iya, iseng-iseng kadang ini ya, kurang lebih gitulah. Oke. Ya, terus di Pasar Baru tuh kenapa saya bilang tidak ada yang manis, lebih manis madu ya hanya di Pasar Baru. Tongkrongan anak Budut tuh paling manis ya, di Pasar Baru sepanjang masa, mau dari tahun alumni tahun 87, 86, berapa tahun 80-an sampai ke akhir zaman anak siang tuh, zaman sekolah gitu ya. Itu paling manis adalah di daerah Pasar Baru karena itu sebagai ikon sekolah yang benar-benar menurut saya tuh seperti sekalian traveler. Jadi kita bisa lihat-lihat, cuci mata. Selain itu kan zaman sekolah kan semua pelajar tumpah yang SMA gitu kan, apa itu situ. Kita bisa kadang-kadang tuh bisa selain cuci mata, mohon maaf ya kaum hawa, kita bisa lihat cuci mata barang-barang yang kita branded. Itulah kita bisa main biliar, kita bisa main dingdong. Di situ tuh komplit lah, biar paket komplit Bang. Iya, Pasar Baru tuh dari ujung ke ujung tuh anak Budut semua. Dan maksudnya dari Pasar Baru belakang, depan sampai belakang, sampai dari sekitar itu lapangan Banteng, Istiqlal, itu pasti ke situ. Ya, itu anak Budut semua. Mantap banget. Ya. Oke. Nah, Bang Cumay, ini kan Bang Cumay udah terlewat jauh nih Bang nih, kenangan manis yang tadi Bang ceritakan di Putih Abu-Abu. Monggo Bang Cumay sampaikan pesan-pesan kangen, rindu buat teman-teman Bang Cumay, sahabat Bang Cumay yang memang Bang Cumay sampai saat ini hilang kontak nih. Jadi nanti ketika nonton acara ini, dia akan jadi temu kangen kembali dan bisa kita menyambung jalinan silaturahmi. Monggo Bang Cumay, silakan. Untuk teman-teman saya nih pada zaman saya sekolah ya, mungkin ada beberapa basis yang menjadi teman saya, menjadi soib ya, karena kita kan saling mengenal baik. Dan ada beberapa juga sih teman yang hilang kontak gitu ya. Kalau memang mau lihat di channel CJ channel bisa lihat di sini dan bisa bertanya di situ. Kalau mau nanya juga nanti bisa mungkin dijawab. Saya kasih kontak nomor WA saya di situ. Sekaligus tuh kontak nomor WA untuk bisnis sih, maksudnya untuk mie balap.
jualan Betul. usaha saya kan. Artinya saling membantu Bang Iya, Cuma kalau ya. mau datang bisa juga nih sekalian bisa datang ke lapak usaha saya nih di daerah Jalan Duriko Sambiraya di kantor pos Cengkareng Rawabuaya. Ya buat teman-teman, jadi obrolan singkat kita pada malam hari ini bersama Bang Cumai rasanya sampai di sini saja. Kurang lebihnya atas nama pribadi saya Kewaki mohon maaf bila mana ada ucapan, kata serta tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, jalin terus silaturahmi, lupakan masa lalu. Bravo. Bravo Buat kita semua, mantap, keren.